Oke, baik, selamat pagi. Semangat pagi, semangat dua bisa. Oke, bertemu lagi dengan saya Bapak Dery Septi Effendi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita masih akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Dan kerajaan yang akan kita bahas hari ini adalah kerajaan Medang Kamulan. Oke. Hari ini suasananya agak beda ya, karena saya coba buat pakai musik ya supaya suasananya lebih hidup. Oke, kerajaan Medang Kamulan ini sebenarnya adalah sebuah kerajaan yang bukan kerajaan baru ya, tapi kerajaan yang meneruskan dari kiprah kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Mataram. Oke, seperti kita ketahui, minggu lalu kita sudah bahas tentang kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu runtuh bukan karena apa-apa, tapi karena terjadi bencana letusan Gunung Merapi, sehingga menyebabkan banyak dari anggota kerajaan ini tewas dan rakyatnya pun tewas deh. Mereka yang selamat, nah mereka inilah yang nanti akan mendirikan Medang Kamulan. Nah, Medang Kamulan ini dikenal juga sebagai Kerajaan Mataram Jawa Timur, karena memang yang awalnya berada di wilayah Jawa Tengah, di sini mereka pindah ke wilayah Jawa Timur, gitu ya. Oke. Nah, sumber-sumber sejarah yang berisi tentang Kerajaan Medang Kamulan ini ada yang namanya Prasasti Paradah yang berangkat tahun 943 Masehi, dan juga ada Prasasti Anjuk Ladang yang bertarik atau ada angka tahunnya 973 Masehi. Nah, dua sumber sejarah tersebut sama-sama menyebutkan bahwa ada seorang raja bernama Empu Sindok. Dia mendirikan sebuah ibu kota di Watugaluh nih. Watugaluh di sini sekarang itu jadi daerah Jombang, gitu ya. Nah, jadi kerajaan ini adalah kerajaan lanjutan dari kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah. Bahkan Empu Sindok ini dia adalah menantu dari Raja Wawa, raja terakhir yang ada di kerajaan Mataram kuno sebelum terjadinya bencana alam letusan Gunung Merapi. Nah, Empu Sindok ini sendiri ketika dia berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari sini pindah ke sini, dia tidak bermaksud untuk meneruskan dinasti Sanjaya ataupun Sailendra yang pernah berkuasa di Mataram, Jawa Tengah. Tapi dia lebih suka untuk mendirikan sebuah dinasti baru. Dinasti itu namanya adalah dinasti Isyana. Makanya dia punya julukan juga, Empu Sindok ini adalah pendiri dari dinasti Isyana. Nah, dinasti Isyana yang dipimpin oleh Empu Sindok ini terkenal sebagai sebuah kerajaan yang memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, gitu ya. Karena memang pada saat itu agama yang berkembang di Pulau Jawa ini sudah mulai beragam. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kejawen atau agama orang-orang Jawa, dan ada juga agama yang merupakan gabungan antara Hindu dan juga Buddha. Nah, menurut salah satu kitab yang berjudul Sang Hyang Kamahayanikan yang dibuat oleh seorang biksu beragama Buddha yang bernama Sri Sambara Suryawarana, dia menceritakan bahwa Empu Sindok itu memberikan hadiah sebuah tanah kepada dirinya khusus untuk mengembangkan pendidikan agama Buddha. Bahkan diceritakan bahwa Sri Sambara Suryawarana ini dia bukanlah seorang penganut Buddha yang murni, tapi dia adalah seorang penganut Buddha Tantrayana. Jadi Buddha Tantrayana ini adalah suatu aliran baru yang ada di wilayah Nusantara, di mana ajarannya ini menggabungkan antara ajaran Hindu Siwa dengan agama Buddha. Buddha Tantrayana ini disebut juga sebagai Siwa Buddha ataupun Buddha Tantrayana. Makanya nanti setelah periode Medang Kamulan ini, di wilayah Pulau Jawa agama yang lebih dominan itu adalah Buddha Tantrayana atau Siwa Buddha. Jadi nanti antara agama Hindu dan agama Buddha sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu perbedaan, seperti yang ada di kerajaan Mataram, di mana pernah terjadi konflik di antara dua dinasti yang beda agama, gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi karena dua agama tersebut sudah digabungkan. Nah, berdasarkan Prasasti Anjuk Ladang dan juga Prasasti Paradah tadi, ini akhirnya kita menemukan daftar-daftar raja yang pernah memerintah di kerajaan Medang Kamulan. Nah,
Raja yang pertama tentu saja Empu Sindok sebagai pendiri dari dinasti Isyana. Kemudian dia nanti digantikan oleh anaknya bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Kemudian digantikan lagi oleh cucunya yang namanya Sri Makutha Wangsawardhana. Dan sampailah kita ke nama seorang raja yang cukup terkenal, namanya adalah Raja Dharmawangsa. Kenapa dia sangat terkenal? Karena ada momen di mana ketika Medang Kamulan ini awal mulanya berdiri, mereka ini adalah sebuah kerajaan kecil. Tapi pada masa Dharmawangsa, kerajaan Medang Kamulan ini tumbuh menjadi suatu kerajaan yang diperhitungkan terutama di wilayah Pulau Jawa. Perlu diketahui juga bahwa kerajaan Medang Kamulan ini masih satu zaman dengan kerajaan Sriwijaya. Makanya ada satu momen di mana pada masa Raja Dharmawangsa dia ingin mencoba untuk merusak dominasi Sriwijaya yang ada di pantai utara Jawa dan juga di pantai timur Sumatera. Dia mencoba untuk menyerang beberapa wilayah Sriwijaya dengan harapan agar mereka bisa punya akses ke daerah pesisir dan Sriwijaya pengaruhnya akan semakin sedikit. Dan serangan tersebut terjadi sekitar tahun 990 Masehi. Serangan tersebut bisa dikatakan berhasil meskipun untuk Sriwijaya mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi kita ketahui juga bahwa pada tahun 900-an Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang besar waktu itu. Dampak dari serangan Dharmawangsa atau ekspedisi Dharmawangsa ke Sriwijaya tersebut ternyata sangat berbahaya ya, karena memang setelah peristiwa Dharmawangsa menyerang Sriwijaya, ini Sriwijaya melakukan yang namanya revenge gitu ya, atau serangan balas dendam pada tahun 1016 Masehi, di mana Sriwijaya waktu itu bekerja sama dengan sebuah kerajaan yang namanya Raja Wurawari. Di mana Wurawari ini adalah sebuah kerajaan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Mereka ini masih berpihak kepada Sriwijaya. Nah, mereka pun menginginkan agar kerajaan Medang ini tidak menjadi kerajaan yang kuat. Makanya sebelum kerajaan Medang berubah menjadi kerajaan yang kuat, mereka membantu Sriwijaya untuk memusnahkan kerajaan Medang. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Raja Dharmawangsa ini di pusat ibu kotanya yaitu di Watugaluh. Dia ini mengadakan sebuah pesta pernikahan. Jadi waktu itu sedang ada pesta pernikahan antara putri dari Raja Dharmawangsa dan juga putra dari Raja Udayana yang berasal dari Bali. Nah, nama dari anak Dharmawangsa tidak diketahui namanya siapa, tapi anak dari Raja Udayana itu diketahui bernama Airlangga. Rencananya pernikahan tersebut akan diadakan pada hari itu, dengan harapan akan terjadi perkawinan politik antara Pulau Jawa diwakili dengan Kerajaan Medang dan juga Udayana dari Bali, sehingga nanti Pulau Jawa dan Pulau Bali bisa menjadi satu keluarga yang utuh. Namun Wurawari ternyata memanfaatkan momen upacara pernikahan tersebut untuk bisa menyerang dan menghabisi kerajaan Medang. Jadi mereka pura-pura datang ke pesta pernikahan tersebut sebagai tamu. Namun ternyata Wurawari adalah kerajaan yang memang punya niat ingin menghancurkan kerajaan Medang. Alhasil tewaslah seluruh tamu undangan saat itu, termasuk Raja Udayana, kemudian Raja Dharmawangsa juga. Nah, peristiwa ini disebut sebagai pralaya atau kiamat ya kalau di dalam istilah agama Hindu. Kenapa disebut kiamat? Karena dapat dikatakan kerajaan Medang setelah peristiwa ini tidak ada lagi penerusnya. Namun beruntung ternyata calon menantu dari Raja Dharmawangsa, yaitu Airlangga, dia berhasil selamat dan dia melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Wanagiri, daerah sini nih. Jadi dari wilayah ini, Watugaluh, dia melarikan diri ke Wanagiri. Kurang lebih 3 tahun Airlangga ini dia mengasingkan diri. Dia mengasingkan diri bersama seorang pengawal setianya yang bernama Empu Narotama. Nah, di sana Airlangga ini tidak punya maksud lagi dia untuk menjadi seorang raja, tapi dia yang penting sudahlah, kerajaan Medang sudah berakhir, ayahku juga sudah mati, sekarang tiba saatnya aku menjadi seorang pertapa. Jadi Airlangga ini udah hopeless, dia sudah tidak punya harapan lagi untuk menjadi seorang raja.
Makanya selama 3 tahun dia mengasingkan diri. Dia nyamar jadi seorang Brahmana yang namanya adalah Resi Gentayu. Nah, selama 3 tahun itu pula terjadi kekacauan di wilayah-wilayah bekas kerajaan Medang Kamulan. Satu persatu wilayah-wilayah di Medang Kamulan ini memisahkan diri dan saling berperang satu sama lain. Jadi terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, pada tahun 1919 Masehi, akhirnya Erlangga ini dibujuk oleh para Brahmana agar dia mau turun gunung. Jadi mereka itu, para Brahmana, meminta bantuan kepada Erlangga untuk bisa kembali menjadi seorang raja di wilayah kerajaan Medang yang telah porak-poranda ini, karena memang terjadi peperangan di mana-mana pada saat itu. Tidak ada sosok yang kuat yang mampu mempersatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai tersebut. Awalnya Erlangga tidak mau, tapi melihat keadaan kerajaan yang sangat hancur waktu itu, akhirnya Erlangga luluh dan dia mau untuk menjadi raja. Akhirnya dia diangkat menjadi raja oleh para Brahmana dan dia bertekad untuk mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang terpecah belah tersebut. Nah, pada saat itu dia mendirikan sebuah ibu kota baru di wilayah pesisir pantai di dekat pelabuhan Hujung Galuh, dan dia mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Kahuripan sebagai penerus kerajaan Medang Kamulan. Pada tahun 1037 dia akhirnya mampu mempersatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya telah tercerai-berai. Jadi cukup mudah sebenarnya dilakukan oleh Erlangga. Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang yang masih menghormati Erlangga sebagai sosok penerus dari Raja Dharmawangsa. Makanya cukup mudah untuk mempersatukannya. Dia satu persatu dia kalahkan. Bahkan peristiwa Erlangga mengalahkan lawan-lawannya tersebut diabadikan ke dalam suatu wiracarita, ditulis dalam sebuah kitab namanya Arjuna Wiwaha, yang ditulis oleh seorang pujangga yang bernama Empu Kanwa. Saking hebatnya Erlangga waktu itu berhasil mempersatukan kembali kerajaan. Nah, berikut ini adalah prestasi-prestasi yang berhasil dicapai oleh Erlangga ketika dia menjadi seorang raja. Yang pertama, dia memperbaiki pelabuhan utama dari kerajaan Kahuripan. Waktu itu adalah namanya Hujung Galuh. Kalau sekarang tuh daerah Surabaya dan juga Gresik. Pelabuhannya diperbesar dan diperbagus lagi supaya untuk urusan luar negeri, untuk perdagangan internasional nanti bisa lebih maju lagi kerajaannya. Nah, selain itu juga untuk mengalirkan air ke ladang-ladang warga dibentuklah Waduk Waringin Sapta pada masa Erlangga. Kemudian Erlangga juga tidak lupa dia membangun jalan dari pusat ke pesisir. Jadi dari pusat ibu kota di Kahuripan, dia membangun jalan-jalan sampai ke pesisir. Jadi sebelum ada Dendels yang bikin jalan anyar ke Panarukan, ternyata Erlangga sudah lebih dulu membuat jalan dari pusat ibu kota kerajaan ke pesisir pantai. Nah, akhir dari kerajaan ini adalah ketika Erlangga. Jadi Erlangga ini dari awal dia tidak punya niatan untuk menjadi seorang raja. Makanya ketika dia berhasil mempersatukan kerajaan Medang dan kemudian mengganti namanya menjadi Kahuripan, dan kemudian nanti pindah ibu kotanya ke Daha, Erlangga ini mencari pewaris, dan kebetulan dia memiliki banyak sekali anak. Nah, dua di antaranya yang paling populer adalah Sri Samarawijaya dan juga Mapanji Garasakan. Sebenarnya ada lagi satu anak dari Erlangga yang bernama Gili Suci. Dia seorang perempuan, dialah sebenarnya yang menjadi pewaris tahta dari Erlangga. Tapi sayang sekali dia tidak mau menjadi raja dan dia lebih memilih untuk bertapa di pantai selatan. Bahkan tidak diketahui kehidupannya berikutnya, dia dianggap hilang di pantai selatan. Bahkan orang-orang Jawa percaya bahwa mitos mengenai Nyi Roro Kidul itu adalah mitos yang menceritakan tentang hilangnya Gili Suci di pantai selatan. Nah, dua anak dari Erlangga tersebut terkenal mereka ini saling bersaing ingin menjadi raja penerus, yaitu Mapanji Garasakan dan juga Sri Samarawijaya. Akhirnya Erlangga ini meminta bantuan seorang yang sakti. Zaman sekarang mah kayak dukun gitu ya. Orang sakti tersebut adalah Empu Barada. Waktu itu Erlangga meminta bantuan kepada Empu Barada
untuk bisa memberikan solusi agar kerajaannya tidak runtuh. Karena kemungkinan besar jika Erlangga menunjuk salah satu putranya untuk menjadi raja, pasti akan terjadi peperangan di antara mereka berdua. Erlangga tidak mau terjadi peperangan tersebut. Akhirnya Empu Barada menyarankan, "Baiklah Yang Mulia," katanya, "saya memiliki pemikiran agar kerajaan ini dibagi dua saja sama rata antara mereka berdua." Nah, Erlangga pun waktu itu menjawab, "Bagaimana caranya saya membagi dua kerajaan ini dengan adil?" Empu Barada bilang, "Baik, itu urusan saya. Saya yang akan menentukan perbatasan sama luas bagi kedua anakmu," katanya. Akhirnya tidak lama kemudian Empu Barada mengambil sebuah kendi. Kemudian kendi tersebut diisi air. Dia terbang ke angkasa menggunakan awan ajaib gitu ya. Menggunakan awan tersebutlah dia menentukan batas dari kerajaan yang akan dibuat kemudian tersebut. Nah, perbatasan kerajaan tersebut dibuat oleh dirinya dengan cara terbang di angkasa dengan menumpahkan air, dan tumpahan air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah sungai yang sekarang dikenal sebagai Sungai Brantas. Dia terus membuang air ke daratan sampai suatu ketika dia menabrak sebuah pohon dan dia terjatuh. Dia pun bilang, "Inilah batas akhir dari perbatasan kerajaan untuk kedua putramu." Akhirnya Erlangga pun menyetujuinya, dan akhirnya kerajaan Kahuripan ini resmi terbagi menjadi dua, yaitu menjadi Jenggala dan juga Panjalu. Bagian barat beribu kota di Daha, yang nanti dikenal sebagai Kediri, dan Jenggala itu beribu kota di Kahuripan. Nah, bagian Jenggala itu diberikan kepada Mapanjigarasakan, dan kerajaan Panjalu atau Daha ataupun Kediri diberikan kepada anaknya Sri Samara Wijaya. Nah, setelah ini kerajaan Medang dan Kahuripan dapat dikatakan sudah berakhir, dan nanti akan menjadi penerusnya adalah kerajaan Panjalu dan juga Jenggala. Minggu depan kita akan bahas dua kerajaan tersebut. Nah, hari ini akan ada tugasnya apa? Silahkan kalian cek di aplikasi sekolah kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jaga terus kesehatan kalian. Semangat pagi, Semak 2 bisa.